Sebenarnya kalau dibilang kayak passion, I feel like passion is really overrated. Sebelum mulai obrolan nih bareng Kak Uma, aku mau kenalin Kak Uma dulu nih. Mungkin ada teman-teman growth spacer yang belum kenal gitu sama Kak Uma Hapsari. Jadi Kak Uma Hapsari adalah seorang founder dari Amazara. Gitu. Amazara adalah sebuah bisnis sepatu perempuan yang, aduh, sepatunya itu keren-keren banget Kak. Aku tuh langsung jatuh hati gitu loh ngeliat sepatu-sepatunya, kayak pengen Thank ngeborong you. semua gitu. Bagaimana caranya kita biar kita punya mental yang kuat untuk berbisnis? Karena bisnis itu kan turun naik gitu Kak. Thank you so much for asking. I always have the same answer maksudnya. Jadi untuk punya mental yang kuat, kuncinya satu. You have to trust the process. Kamu harus percaya sama prosesnya. Kalau kamu cuma percaya sama rewardnya, itu mentalnya mental abal-abal doang. Kayak, oh you just asking for reward. Tapi ketika kamu bener-bener punya mentality di mana kamu kayak bener-bener mencintai prosesnya, mau sedalam apapun kamu jatuh, kamu akan belajar menerima itu sebagai proses. Untuk bisa naik lagi ya saya harus lewat sini gitu. For example, ketika kamu ada satu pintu yang tertutup, oke, mungkin kamu gagal karena ternyata pintunya tertutup ya. Tapi at least then you know bahwa untuk menemukan pintu yang terbuka, kamu harus lewat pintu itu dulu. Oh, dan this is my process. Gitu. Jadi kalau kamu terbiasa berpikir bahwa oh prosesnya memang harus lewat sini untuk bisa nyampe ke sana, ya oke lah, macet deh di Tamrin, macet deh di Sudirman. Tapi kan kamu tahu you're gonna go to PI, nggak tahu gimana lewat mana, tapi kalau kamu tahu ini adalah prosesnya, kamu nggak akan ngeluh. Gitu. So I think the key untuk punya that mentality adalah you have to love the process. Oke. Itu sama nggak sih Kak? Kayak kita ibaratnya kalau kamu jadi entrepreneur harus passionate gitu, harus pakai passion gitu. Nah ini nih ada, kemarin kayaknya kita ngobrolin ini juga di podcastnya yang sama Growth Space. Jadi sebenarnya kalau dibilang kayak passion, I feel like passion is really overrated. Karena gimana ya, agak susah. Saya sendiri juga nggak mulai dari passionnya apa gitu loh Kak Hana. Karena ketika kita mau nyari passionnya apa, kita nggak akan benar-benar tahu unless kita jalanin. Jadi and on the other hand, biasanya kita itu baru tahu apa yang kita suka setelah menjalani. Jadi kalau nggak dijalanin ya kita nggak tahu gitu. Dan kita kalau misalnya kita mikir doang, oh passion gue di sini gitu, it's not really real gitu. Jadi coba dijalanin dulu, dan tahu nggak ketika orang itu sudah menjalani sesuatu, and then kita tuh jadi becoming like good at it. Misalnya saya nih terbiasa menjalani, waktu itu kan saya jualan ini Kak, saya jualan sepatu. Orang tua itu jualan sepatu dari di pasar, dari saya TK itu orang tua udah jualan sepatu, jadi udah lebih kenal. Terus kuliah SMA saya juga usaha bikin sepatu custom graffiti gitu. Terus habis itu waktu kuliah saya juga jadi SPG sepatu, waktu itu SPG sepatu Nine West sambil kerja gitu kan. Jadi dari situ oke, mungkin nggak tahu dari awal bahwa punya passion di situ, tapi ketika mulai dijalani rasanya sesuatu yang tadinya mungkin dikerjain sama orang lain itu mereka merasa itu susah. Saya ngerjainnya nggak ngerasa itu susah ya, karena sudah terbiasa kan. Nah ketika kita sudah terbiasa latihan sesuatu dan menjalani sesuatu, dan we become good at that, itu rasanya tuh, rasa enjoy-nya tuh makin keluar. And when we enjoy something, kita baru ketahuan tuh, oh maybe this is the passion that I'm in. Saya aja sampai sekarang ketika saya jualan sepatu, I wouldn't say that my passion is designing shoes. That's not the passion. Saya lebih ke developing gitu, bukan ke designing the art thing gitu. Jadi dari situ saya baru tahu. Cuman kalau misalnya saya dari awal sudah terlalu sempit ngomong bahwa saya cuma mau jalanin passion saya nih, di mana dia tuh di desain sepatu gitu, mungkin I'm not gonna go anywhere karena nggak dijalanin dulu kan. Ya. Benar banget sih. Kita tahu kita suka atau enggak itu ketika dijalanin ya Kak. Ya, as simple as that. Jadi nggak ada, bukannya nggak ada kayaknya ya. Jadi lebih ke passion tuh nanti gitu. Ya udah, nyemplung aja dulu, cobain aja dulu.
Jadi kalau misalnya kita ngerasa nih, kayak tadi statementnya Kak Jo tuh, kadang suka nggak sabaran, lupa kalau proses itu penting, jadi pengen langsung hasil yang instan dan bagus aja. Nah, just a little reminder bahwa kalau kita termotivasi sama hasil, nanti begitu hasilnya itu jelek, kita nggak akan tahu bahwa itu tuh masih di tengah jalan. Kita taunya bahwa, oh ini sudah akhir ya, gagal gitu. Padahal enggak, perjalanannya masih 100 kilo lagi Bu-Ibu. Tapi ini baru ke 10 kilo, udah tahu risetnya nggak bagus, udah terus nyerah aja. Ya kita nggak bakalan nyampe ke 100 kilo. Makanya tadi kembali yang kita bahas di awal tadi, karena kita harus orientasinya itu ke proses. One door close, another door open.